Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Minal Minul. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang sakit ibu saya. Nah, keluhan pertama yang dirasakan ibu saya itu makku. Keluhan pertama itu nyeri sakit perut di bagian bawah. Itu sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lebih. 2 tahun lebih itu maksudnya nggak terus sakit, enggak. Jadi pas pas lorone teko iku wetenge ngisor iku mesti dicekeli, terus pijet. Biasanya pijet, mari pijet iku mari pokoknya ngono terus, pokoknya anggar nyeri pijet mari. Iku selama 2 tahun setengah, hampir 3 tahun mesti iku sakit perut di bagian bawah. Terus puncak-puncaknya itu di awal tahun 2022 Januari. Itu ibuku nggak bisa BAB itu, terus ke dokter itu nggak sembuh-sembuh gitu loh. Hampir 1 bulan nggak bisa BAB. Itu setiap orang bilang kesana ada bisa sembuh gitu, itu mesti diparani gitu loh. Mereka kan pengen golek tombo. Terus baru gak mari-mari tak tukokno obat NSTM yo gak mari. Terus akhirnya disuntikno di di rumah sakit tingkatan kedua dari desa, kan puskesmas terus rumah sakit ke-1. Iku iso BAB tapi gak terus lancar. 2 hari bisa, 1 hari macet lagi gitu, pokoknya ngono. Lama kelamaan jadi pipis terus tapi gak iso BAB. Akhirnya periksa maneh, didiagnosa iku kena infeksi saluran kencing. Terus dikokon USG kan, wetenge iki enak apane ngono. Nang ning desa kan yo kaya alat-alatnya kan gak memadai yo guys, saenenge. Jadi pas USG wi dikandani nek gak apa-apa bu, iki cuma lemak. Akhirnya ya wis lah, lanjut ya teman-teman. Terus karena sering kencing itu tadi, sering pipis, itu lama kelamaan makin parah. Durasinya itu 10 menit kencing lagi, 10 menit pipis lagi gitu. Terus dibawa sama, itu posisi aku masih kerja di Surabaya ya, itu terus dibawa sama misananku itu ke rumah sakit tadi tingkatan 2 tadi. Itu cuma dikasih obat jalan terus pulang. Habis itu kan kayak lemes yo, gak iso BAB, tapi pipisnya terus menerus kan gak iso arep turwo kan yo gak iso tanek, mergo kegugah mergo pipis mau. Terus akhirnya aku ditelepon, iku wis berlangsung berapa yo, 3 bulan berarti ya. Aku pulang kan Maret awal, berarti 2 bulan ya, 2 bulan. Terus aku Maret iku pulang, aku ditelepon mbak ibuku, nduk mulai yo, pokok pipi saman mulai. Aku yo kaget yo, biasanya lek mak loro kan angger bersuntik kan wis mari, angger bersuntik mari. Terus iki kok ngokon mulai, berarti kan yo emang loro tenan. Terus akhirnya aku mulai Maret iku ya Allah, tak wasi jajah makku iku wis pol dari BB awal iku mungkin 75 atau 80 kilo, 75-an lah, 75 lebih. Iku aku mulai iku karek 48, gak sampai 50. Ya Allah, makku kok kurung.
karek wetenge tok sing gede. Emang dasare makku kan wetenge gede yo. Aku kan ngene lho, aku kan kembar ya. Aku kembar telu. Dan makku pas bar lahiran itu kan gak sabukan gak opo, dadi wetenge kan ketok gede. Tanggep biasa lah gak curiga emang wetenge gede. Terus puncak-puncake iku mak iku apa ya sing dirasakno iku adem panas. Ora adem panas sih, kademen menggigil ngono. Mari ngono tak bawa ndek rumah sakit yang tingkatan 2 mau iku opname dengan diagnosa masih infeksi saluran kencing karena pipis terus. Nah, karena gak iso BAB mau kan koyo pas BAB kan ngeden toh. Jadi kan enak benjolan di anuse. Iku opname di rumah sakit iku 4 hari. Iku dikongkon mulih. Kuwi ditanya pisnya gimana, sudah mendingan dok gitu kan, tapi masih ada benjolan dok di anus. Terus kata dokternya, oh ya itu nanti ya, sekarang kan karena masuknya itu gara-gara infeksi saluran kencing, jadi ini infeksi saluran kencingnya kan sudah mendingan, jadi dipulangin. Nanti kalau soal benjolan itu bisa apa setelah opname ini gitu loh. Hujan teman-teman, alhamdulillah. Terus habis itu pulang kan, 1 minggu lagi kan disuruh ke apa ya, rawat jalan, disuruh kontrol ke poli dalam. Terus 1 minggu itu ke poli dalam. Ke poli dalam dicek sudah enak semua dan ditanya masih ada keluhan apa bu? Masih ada benjolan pak di anusnya. Oh iya, ini tak rekomendasi ke spesialis bedah ya. Akhirnya dikasih jadwal 1 minggu lagi ke spesialis bedah. Nah, habis itu ke spesialis bedah ditanya kenapa ada benjolan dok di anus, nggak bisa BAB. Dicek sama spesialis bedahnya, oh ini bukan ambeien katanya, tapi dokternya nggak bilang ini apa-apa, itu nggak bilang, cuma bilang ini ambeien, ini bukan ambeien bu, ini kayaknya salurannya dari rahim, ibu tak rujuk ke poli kandungan ya. Akhirnya 1 minggu lagi dikasih jadwal ke dokter kandungan. Terus ke poli kandungan itu dokternya bilang nggak ada apa-apa, ini aman kok di dalam, ini tak kembalikan lagi ke spesialis bedah. Akhirnya 1 minggu lagi ke spesialis bedah, itu kan sudah memakan 1 bulan ya teman-teman. Ke spesialis bedah itu loh kok nggak diperiksa, sudah diperiksa dok katanya nggak ada apa-apa. Oh ya wes, kamu tak sarankan ya USG ke klinik, itu bayar pribadi nggak ditanggung BPJS. Iya dok nggak apa-apa. Habis itu saya ke klinik itu USG, itu jadinya sekitar 3 hari kan apa yo isinya USG ini kan aku yurai sama coyo, itu kan bahasanya dokter, tapi saya tak wasi ki enek apa ya, ada massa berbentuk kistik ngono, tapi aku juga ngeh nek iki kok sebangsa tumor. Terus telepon dokter bedah lagi, dok ini sudah keluar hasilnya. Oh iya nanti ya hari Selasa, jadi nunggu sekitar 3 harian ketemu dokter bedah lagi. Loh dokternya bilang, loh kan benar ini bukan ambeien, kamu tak rujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi ya, soalnya di sini nggak memadai gitu. Oh iya nggak apa-apa dok, dirujuk ke rumah sakit, kalau di Bojonegoro ini terbesar ya, orang Bojonegoro pasti tahu itu rumah sakit terbesar di Bojonegoro. Itu kita ke sana, itu pertama itu disuruh tes darah itu 2 minggu lagi balik lagi apa ya CT scan. Nah CT scan itu nunggu, ya Allah kisah berbulan-bulan gara-gara CT scan. Akhirnya sambil rawat jalan kan ibuku yus tambah loro toh cah, nunggu CT scan. Iku CT scan bulan April, itu CT scan bulan April. Terus ibuku iku wis gak didoyo cah, poso
poso-poso iku tak gorek ngono maneh. Pak, ini ibu saya ini sakit, nggak bisa BAB, perutnya sakit gitu kan, nggak bisa buat apa, malah parahnya itu nggak bisa pipis gitu loh. Akhirnya oh ya ditangani, itu ditaruhnya di spesialis dalam. Jadi ditanya, sudah apa USG, sudah ini, sudah dok, ini rongsen USG hasil darah itu tak kasih no kabeh. CT scan-nya mana, belum jadi dok. Oh ya wes, nunggu CT scan baru tindakan gitu. Jadi itu opname 12 hari di rumah sakit itu gak ada hasil. Akhirnya ditanya, keluhan yang paling menonjol apa bu? Ini pak, ada benjolan di anusnya. Oke, operasi. Akhirnya operasi apa, operasi ambeyennya itu tadi, benjolannya yang di anus itu tadi dioperasi. Dokternya bilang CT scan belum jadi ya mbak. Oh belum. Oh ya wes, ini dulu tak operasi gitu. Jadi hari ke-13 di rumah sakit itu operasi ambeien itu. Terus habis operasi 3 hari, tepatnya malam takbir hari raya Idul Fitri, itu disuruh pulang. Nanti seminggu lagi kontrol ya bu. Oke. Mak wis guyang-guyu saya bilang, alhamdulillah mungkin beroperasi king kok aku iso BAB yo, aku terus waras, aku sembuh. Akhirnya setelah operasi itu, operasi lukanya kering malah parah, nggak bisa BAB, nggak bisa buang air kencing, badannya malah habis guys, kurus pol, tinggal tulang, tapi perutnya itu besar, buncit, keras gitu loh. Tak bawa ke sana lagi, dok ini gimana, tambah nggak bisa, cuma dikasih obat ya, nggak bisa tindakan, harus nunggu CT scan pokoknya. Akhirnya rawat jalan terus. Karena ibuku kok gak betah ya guys, gara-gara nunggu CT scan gak teko-teko, akhirnya tak alternatif herbal. Aku nyoba herbal jenis tumor iku yo, alhamdulillah iso BAB yo guys, tapi cuma beberapa hari tok. Terus malah parahnya itu BAB ini tuh lama-lama tuh jadi lendir, BAB lendir campur darah. Terus singkat cerita, sampai bulan berapa ya, hari raya kurban itu, bulan 6 kalau nggak salah ya, bulan 6 atau bulan berapa ya, pokoknya hari raya kurban itu, habis takbiran itu ibuku wis ngerasa suwakit pol perutnya. Akhirnya tak bawa lagi ke rumah sakit. Dokternya bilang, ini kenapa, ini loh dok, ini USG nya tak kasih tahu, semuanya tak kasih tahu, tinggal nunggu CT scan. Ini itu alhamdulillahnya ditaruhnya di spesialis bedah. Dokternya bilang, loh ini sejak kapan apa CT scan nya? Sudah dok, bulan April katanya. Loh kok lama sekali. Akhirnya pihak radiologinya ditelepon, ini Bu Suparti ini harus dikeluarin, pokoknya saya harus ada tindakan ini. Terus dilihatin buku yang disuruh USG ke klinik, itu tak kasih tahu, bilang hidup, ini sudah jelas ini loh, ada tumor ini, ukurannya 9 cm ini loh, sudah besar ini, kok apa CT scan-nya kok lama, udah tahu ini darurat. Nggak tahu dok gitu kan, karena aku sering wong cilik yo guys, aku kan taruh popo kan ini belum jadi kan, aku yo wis kayak sok protes. Terus bareng ngono dokternya pihak, oh ya mbak, iki nanti hari ini ya mbak, hari ini mau nggak mau tetap tak operasi pokoknya gitu. Dokternya bilang gitu. Jadi nggak jadi, ini kayaknya diusus, dokternya gitu. Oh iya pak, aku tak bilangin, mak nanti operasi siap ya. Ya aku siap, aku pengen mari, aku pengen sembuh, aku pengen pulang dari rumah sakit katanya. Oh iya, terus hari H operasi itu disuruh puasa satu malam sampai satu malam ya, jam 8 itu operasi, masuk ruang operasi itu sekitar lama ya, satu kan kalau operasi itu kan rame-rame, satu kali operasi itu kan bareng-bareng, itu orang yang dioperasi itu sudah dikeluarin semua
Loh kok ibuku kok gak ada ya? Aku bilang bojoku, loh Mae dek mana? Kok Mae kok gak keluar-keluar? Oh iya sih, tanya dokternya. Akhirnya dokternya ditanya, keluarga Ibu Suparti gitu. Oh iya Pak, saya Bu, ini tadi tak operasi ya Bu, sudah tak buka, tumornya yang ada di usus ini sudah tak bersihkan. Ternyata masih ada lagi Bu di rahim, dan rahimnya ini sudah besar sekitar 12 cm. Ini nggak bisa dikeluarin, harus dikeluarkan sama rahimnya, jadi rahimnya harus diangkat. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Akhirnya tanda tangan lagi, dibilang nggak apa-apa nggak apa-apa Pak, yang penting ibuku sembuh gitu. Akhirnya aku tanda tangan, operasi lagi sampai sore, sampai sekitar jam 4 sore itu ibuku baru keluar, langsung dipindah di ruang ICU. Aku masih ibuku, ya Allah guys, aku nangis ilohku guys. Ya Allah, makku koyok ngene. Aku dari rumah sakit ya wong loro cah mbek bojoku tok gentenan. Terus 2 hari setelah operasi di ICU itu kan ibuku sadar ya guys, tapi durung oleh maem. Iku delalah dokter yang ngomong neng ibuku, sorry guys Bu, ini tumornya itu masih ada lagi di bagian bawah rahim. Jadi ibu nanti kalau sembuh itu nanti operasi lagi. Lah dikandani koyo ngono ibuku lak yo drop to. Akhirnya jam besok itu aku masuk itu ngomel rekane. Dia iki kok mangkel mbek aku ngomong ini. Dok, jarine aku mari operasi kok wis mari. Iki kok aku harap operasi neh. Aku yo kaget ya. Loh, jari sapa? Kata siapa? Jari dokternya mau, dokternya ngomong aku ijek ning apa tumor maneh. Aku jarine wis mari, aku katanya sembuh, kok aku isik ngene maneh. Akhirnya drop, langsung tambah darah itu 3 kantong itu. Terus aku tanya ke dokternya, dok maksudnya itu apa dokter? Katanya ibu saya kok bilang gini. Oh iya mbak, apa tak pikir itu apa tumornya kan di usus. Setelah ususnya saya buka itu cuma sedikit, terus ternyata masih ada di rahim, jadi rahimnya tak angkat. Habis itu apa ya, ke di bawah rahim itu ternyata masih ada lagi, mau tak bersihkan itu kayak biusnya gak ngatasi biusnya gak ngatasi. Akhirnya nanti tak rujuk ke Surabaya ya, ibunya harus dioperasi ke Surabaya. Aku sih ya Allah, masuk ibu keluar operasi mana. Akhirnya 3 hari ibuku drop, ibu mau setiap dikasih ngombe itu kalau mari operasi kan ngombe mutah balik mana. Ya Allah, terus akhirnya ya drop terus ninggal ya. Ibuku meninggal itu tanggal 19 Juli 2022 siang. Padahal malam iki wis ban mari guyon ambek aku, mari wis iso BAB. Alhamdulillah BAB ini iku lancar guys. Sehari sebelum meninggal itu BAB ini lancar. Tak kira yo makku arepe waras cah, ibuku sembuh. Ayo mulai mak. Yo aku kangen Elsa jarine. Emang kan cilik kan tak tinggal kerja kan. Sing ngurmat Elsa kan yo mae. Terus ayo aku pengen ro Elsa. Akhirnya ya sehari sebelum meninggal Elsa tak gaworono cah, tak dono mae. Tapi kan gak oleh mlebu cah cilik mergo ning ICU. Terus mbakku ya teko jase nok Lamongan iku teko. Itu yo cek menangi nunggoni makku 2 hari 1 malam lah. Mergo anake sekolah dadi kan yo mulai to cah. So, akhirnya ninggal ya Allah makku. Swargi langgeng mak, padang dalane jembar kubure. Iki aku mau nge-share ya pengalaman ke teman-teman. Nek ngalami gejala kaya makku iki yo cepet-cepet ditangani guys. Iki masalah serius. Ya wis ngono ya cah yo. Video dari saya tentang pengalaman ibuku yang sakit. Nek kleru-klerune yo komen yo cah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.